Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia? Alhamdulillah. Permasalahan yang terjadi pada P3K tahun 2021 dan 2022 ini telah membuat Komisi 10 membuat panitia kerja. Baik, Bapak Ibu, ternyata P3K menjadi isu nasional dengan keterlambatan SK tersebut dan kembali rapat kerja Komisi 10 dengan langsung Menteri Pendidikan Nasional. Persoalan P3K disampaikan langsung dan ada dua hal penting yang disampaikan Kementerian Pendidikan kepada Komisi 10 pada rapat kerja kali ini. Supaya lebih cepat, selanjutnya kami persilahkan Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 10. Untuk saat ini kami akan melakukan presentasi mengenai beberapa request daripada Komisi 10. Kita akan mulai dulu dari topik yang paling penting, yaitu seleksi guru P3K. Untuk itu izinkan saya mempersilahkan Mas Iwan, Dirjen GTK, untuk melakukan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya muliakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan perkembangan terkini seleksi ASN P3K. Boleh ke slide berikutnya. Slide yang pertama. Masih belum. Oke, langsung saja yang pertama. Oke. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, di sini kita bisa melihat bahwa di halaman ini adalah ringkasan dari hasil seleksi ASN P3K tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2021, di mana sebanyak 293.860 guru telah lulus seleksi, dan ini artinya mengisi 58% dari formasi ASN P3K yang diajukan di tahun 2021 oleh pemerintah daerah. Total formasi yang disediakan 1 juta lebih, tapi yang diajukan oleh daerah 506.000 sekian, dan 293.000 ini, itu yang kotak yang warna hijau, itu adalah 58%, sedangkan masih ada tersisa 212.392 formasi yang masih kosong, di mana 117.000 formasi itu yang sama sekali belum ada pelamarnya. Jadi ini kira-kira gambaran umum dari hasil seleksi ASN P3K tahap 1 dan tahap 2 di tahun lalu. Nah, yang juga penting angka di sini adalah kotak yang berwarna kuning, di mana ada 193.954 guru yang telah lulus passing grade, namun belum mendapat formasi. Ini menjadi catatan yang sangat penting buat kita untuk kita perjuangkan supaya mereka mendapat formasi tanpa harus melalui tes lagi. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini sebenarnya dalam beberapa slide yang akan saya sampaikan di sini, perkembangan hasil pembelian nomor induk P3K pada guru-guru yang telah lulus tahap 1 tahap 2, memang mayoritas daerah masih belum menyelesaikan tahap 1 dan tahap 2, tapi ada beberapa daerah di sini mungkin bisa dilihat perinciannya per daerah, per kabupaten kota, yang ada yang telah menyelesaikan tahap 1 tahap 2, ada yang menyelesaikan tahap 1 saja, ada yang masih belum dua-duanya. Kira-kira mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat rinciannya secara terpisah. Namun saya boleh loncat ke slide nomor 15, yaitu rekap dari semuanya. Nomor 15. Terus 10, 15 sebelumnya, yang di atasnya. Sebelumnya yang 15, ini 16. Oke.
Ini kira-kira rekap dari hasil yang Pemda yang telah menyelesaikan nomor induk P3K sejauh ini. Angkanya ini per data 23 Maret 2022, kemarin kami juga rapat RDP untuk Panja GTK 2002 ASN P3K untuk 2022, di mana BKN telah memberikan update sekitar 40%-an sekarang yang sudah mendapatkan nomor induk P3K ini. Namun breakdown-nya bisa kita lihat bahwa provinsi yang paling cepat itu mungkin 5 teratas itu adalah Aceh, Kaltara, Kalteng, Kalsel, dan Bali. Sementara yang di bawah masih ada banyak mungkin di Sumsel, Sulsel, NTT, Papua, dan Papua Barat yang masih dalam proses untuk menyelesaikan nomor induk P3K ini. Boleh lanjut? Untuk pengajuan formasi tahun 2022, perkembangan pada saat ini sesuai dengan data dari Pan-RB, sekitar 17,3% formasi yang telah diajukan oleh pemerintah daerah atau sebesar 131.239 dari total kebutuhan 2022 sebesar 758.018 formasi. Formasi 758.000 sekian itu kita hitung sudah termasuk guru agama, guru seni budaya termasuk muatan lokal, bahasa daerah dan kesenian, guru PJOK, dan guru kelas TK, di mana masih jumlah yang diajukan masih lebih kecil daripada total perhitungan kebutuhan atau formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat. Secara umum kita juga bisa melihat bahwa ada 191 Pemda yang masih belum mengusulkan formasi sama sekali untuk tahun 2022. Silakan dilanjutkan slide-nya. Ini daftar Pemdanya yang mungkin nanti bisa didalami atau dicermati. Kita lanjut saja ke slide nomor 21. Baik, di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa terkait tentang anggaran yang tentunya menjadi salah satu isu yang tadi Pak Ketua tadi sudah juga meng-highlight bahwa pemerintah daerah sering ragu bahwa ada anggarannya. Di sini kita menyampaikan bahwa surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S98/PK/2021 tanggal 25 Juni telah memberikan rincian tentang perhitungan gaji dan perhitungan formasi untuk masing-masing pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, beserta alokasi yang ditransfer ke daerah. Ini dikirimkan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Di dalam surat ini juga disampaikan bahwa pemerintah daerah diminta untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai ketentuan yang berlaku. Dan juga disampaikan bahwa alokasi P3K sebagaimana tercantum pada lampiran yang rinciannya ada contohnya yang di atas, penentuan penggunaannya ditentukan secara spesifik atau bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Untuk tahun 2022, Kementerian Keuangan melalui surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S204/PK/2021 pada tanggal 13 September juga telah memberitahukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam dana alokasi umum tahun 2022, di mana yang juga salah satu highlight dalam surat edaran ini adalah perhitungan yang dilakukan itu sebesar 14 bulan gaji termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Untuk yang telah lulus di tahun 2021. Sementara untuk tahun 2022 diperhitungkan sebesar 3 bulan gaji dengan asumsi guru yang ikut seleksi akan melalui proses dan selesai pemberkasannya dan bisa diangkat per Oktober tahun ini.
Juga ditegaskan bahwa alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam DAU 2021 dan DAU 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang penggunaannya adalah secara spesifik atau bersifat earmark, tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Terkait tadi pertanyaan Pak Ketua, DAK Fisik dan DAU, pada kemarin Kemenkeu sudah menjelaskan juga bahwa kalau DAK Fisik itu penggunaannya lebih spesifik, sementara untuk belanja rutin seperti belanja pegawai itu mekanismenya memang harus dengan DAU. Itu jawaban dari Kemenkeu terkait pertanyaan Pak Ketua kemarin. Saya lanjut saja mungkin ke halaman 24. Ini terkait koordinasi, tentunya dalam berbagai baik itu kami ke lapangan di berbagai kunker, termasuk kemarin kami mendapat kesempatan untuk juga menemani Komisi 10 untuk kunker ke daerah, maupun dari Pemda yang juga datang kepada kami itu untuk menjelaskan tentang berbagai macam permasalahan dan aspirasi dari Pemda terkait dengan gurunya, formasi dan kondisi keuangan dalam pelaksanaan kebijakan ini, dan ini juga terus kita lakukan sampai saat ini. Selanjutnya di halaman berikutnya, koordinasi dengan kementerian lain itu terus kita lakukan, termasuk untuk tahun 2022 ini, di mana kami di Panselnas itu bersama-sama dengan Kemenpan RB sebagai pembuat kebijakan umumnya, dengan BKN dan juga dengan BPKP dan BSSN beserta Kemenkeu dan Kemendagri itu melakukan evaluasi untuk hasil atau proses seleksi tahun 2021 untuk menuju perubahan mekanisme yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di tahun 2022 ini. Kira-kira ringkasan dari arah perubahan itu bisa kami jelaskan di slide berikutnya, yaitu rekrutmen guru P3K tahun 2022 di slide berikutnya akan mengutamakan guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021. Di mana di sini akan ada peraturan Menteri Pan RB yang akan disempurnakan dengan menggabungkan sisa formasi 2021 dengan formasi baru 2022. Jadi ini akan kita gabungkan sehingga formasinya akan jadi lebih besar. Tentunya selain itu adalah peningkatan jumlah formasi ini kita mempertimbangkan penetapan formasi dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga penghitungan dan penetapan yang langsung dilakukan dari pemerintah pusat akan bisa membuat proses lebih efisien dan efektif lagi. Kira-kira total yang formasi yang tersedia sebesar 970.410 formasi. Dan juga yang menjadi catatan adalah untuk mencegah terjadinya pergeseran guru-guru di sekolah induk, dan spiritnya adalah untuk mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru P3K. Saya rasa demikian yang bisa saya berikan untuk progres ASN P3K. Saya kembalikan lagi kepada Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan. Jadi mungkin untuk menekankan saja perubahan terpenting yang sedang diperjuangkan dan insya Allah akan terjadi adalah satu, untuk memprioritaskan semua yang lulus passing grade dulu dalam posisi mereka masing-masing, meminimalisir perpindahan antara sekolah, dan yang kedua adalah untuk bisa pemerintah pusat bisa mengajukan formasi yang akan menghilangkan semua permasalahan yang ada dihadapi sekarang ya. Tapi secara regulasi tadi peraturan sudah dengan pagu di setiap DAU harusnya sudah jelas, tetapi kami mengantisipasi agar tidak kita mengalami isu-isu seperti ini lagi, kita sederhanakan saja prosesnya, dan ini yang sedang kami lakukan bersama dengan Pan RB.